di belakangan di YouTube kita bisa melihat bahwa ada pembicaraan ya tentang Tuhan Yesus. Ada pihak, ada pendeta yang membuat video dan mempertanyakan apakah Tuhan Yesus adalah benar Tuhan. Apakah Tuhan Yesus ini benar adalah satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Nah, umat manusia sejak Adam dan pada masa kita ini sudah 8 miliar lebih di tempat yang begitu luas. Apakah benar kalau mereka semua ini tidak percaya pada Yesus, mereka tidak bisa ke surga? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang memang sudah berkembang ya ratusan tahun ya, sejak reformasi abad berikutnya abad ke-17. Nah, itu sudah ada yang mempertanyakan isu demikian. Jadi tidak heran ya kalau masa kita sekarang di Indonesia juga ada pendeta-pendeta yang dari waktu ke waktu ingin mempertanyakan masalah ini. Kalau dahulu sebelum ada internet mungkin mereka hanya bicarakan di kalangan mereka sendiri, di gereja mereka sendiri. Tapi sekarang dengan dipublish, dipublikasikan di internet, itu menjadi isu kekristenan. Dan topik atau hal-hal seperti ini itu biasanya akan menarik banyak perhatian ya. Dan di YouTube semua orang bisa akses, semua orang bisa nonton dan jadi pembicaraan ya. Satu bicarakan ke orang lain, lalu mereka datang menonton. Dan ini bisa menimbulkan masalah besar, melemahkan iman, yang melunturkan iman orang Kristen. Jadi pagi ini saya pikir kita mau bicarakan topik ini. Sesungguhnya sejak bulan Juli, dari awal bulan ini di Sunset Gospel Hour itu kebaktian kita di sore jam 5, kita udah angkat topik ini untuk membahasnya. Apakah Tuhan Yesus ini benar-benar satu-satunya juru selamat di dunia ini? Tanpa Tuhan Yesus tidak bisa selamat. Dan kita lihat di Sunset Gospel Hour pandangan gereja, aliran-aliran teologi di dalam gereja. Nah, kita bahas bagaimana orang liberal memandangnya, bagaimana orang Injili baru memandangnya, dan bagaimana gerakan oikumene termasuk dalamnya Katolik memandangnya. Dan sore nanti saya mau bicara bagaimana URI, United Religions Initiative, satu organisasi yang dimulai, idenya itu diluncurkan oleh seorang bishop, seorang uskup episkopal di Amerika. Ide itu muncul di tahun 1995. Ketika dia diundang untuk memberikan sebuah pidato di persekitaran bangsa-bangsa, tercetus ide dalam kepalanya. Kalau di dunia sosial politik, PBB mempersatukan dunia ini. Harusnya ada suatu organisasi juga mempersatukan semua agama. Lalu di tahun 2000, 5 tahun kemudian, dia sudah berhasil mengumpulkan sejumlah orang ya untuk menandatangani satu piagam kesepakatan ya untuk mempromosikan pandang ini, mempersatukan semua agama. Dan tentu bagaimana URI memandang Tuhan Yesus ini menjadi satu tantangan penginjilan bagi orang-orang Kristen. Pagi hari ini saya melihat, saya rasa baik, saya buat rangkuman dari khotbah-khotbah Sunset Gospel Hour itu dalam satu rangkuman dan bicarakan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Walaupun sangat
menyedihkan. Dan kalau kita baca tadi Wahyu, akhir zaman, ketika malaikat diperintahkan untuk menuai, kamu lihat darahnya itu setinggi kekang kuda, setinggi kekang kuda. Kekang kuda itu mungkin sebatas tinggi saya itu, tempat kita pegang dia, dan jauhnya 200 mil. Itu adalah penghukuman besar-besaran kepada umat manusia di bumi ini, yang menolak Tuhan, yang menyangkal Tuhan, yang tidak mau diselamatkan. Harusnya kita kalau membaca kitab Wahyu ini, itu muncul rasa ketakutan itu. Tapi kita tidak akan jadi bagian yang dihukum. Kita ada orang yang selamat di dalam Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dunia ini akan dihukum? Bagaimana keluarga kita yang tak percaya akan dihukum? Itu mengerikan sekali. Nah, jadi kita harus bicarakan dan teguhkan kembali apa yang firman Tuhan ajarkan tentang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dunia ini. Nah, jadi kita akan berbicara ya tentang pihak-pihak aliran di dalam kekristenan masa sekarang ini yang menolak bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ya, saya akan sebutkan sejumlah pihak sebagai perwakilan lah dari aliran ini. Biar Bapak Ibu tuh mempunyai satu pandangan. Ternyata kekristenan kita sekarang itu sudah begitu murtad gitu loh. Ya begitu murtad. Dan kita akan lihat kembali bagaimana firman Tuhan dari para rasul, dari Tuhan Yesus sendiri, Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, yang mengajarkan tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kita kutip ayat-ayat dari mereka. Kemudian kita akan simpulkan, kalau kekristenan itu sudah sedemikian murtad, apa yang harus kita lakukan? Kita di dalam kebenaran, kita berpegang teguh pada Injil yang murni ini. Apa yang harus kita lakukan? Dengan harapan Bapak Ibu bisa Tuhan bangunkan ya untuk pekerjaan penginjilan di masa yang sulit ini, di masa ketika kekristenan secara umum itu telah murtad dan meninggalkan keselamatan Tuhan Yesus. Oke, kita mulai. Nah, jadi di dalam gereja kekristenan kita tahu reformasi abad ke-16, Martin Luther, Zwingli, John Calvin, John Knox, semua Tuhan bangkitkan pada waktu yang sama, abad ke-16. Dan mereka inilah yang telah berperan ya untuk membawa gereja kembali ke jalan kebenaran, kepada keselamatan hanya oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Itu abad ke-16. Masuk abad ke-17, kita lihat itu sudah ada benih-benih ketidakpercayaan. Benih-benih yang mempertanyakan apakah benar Injil-Injil ini ditulis oleh para rasul dan mereka yang bersama dengan para rasul. Ya, apakah benar ya Tuhan Yesus ini adalah Allah yang menjelma jadi manusia? Benih itu sudah muncul itu. Abad ke-18 itu sudah buruk sekali. Liberalisme itu sudah tumbuh. Liberalisme. Nah, kita tahu istilah liberal kan bebas. Jadi aliran liberalisme itu mempunyai sikap bahwa kita manusia ya. Manusia inilah yang harus menjadi penentu. Kita harus menilai apa yang dikatakan kita itu benar atau tidak benar. Kita yang menilai.
Kitab suci sendiri mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah wahyu. Artinya pernyataan dari Allah melalui para nabi dan rasul. Itu adalah suara Tuhan. Bahkan dikatakan adalah nafas Tuhan. Tapi liberalisme ini, orang-orang Kristen liberal ini mengatakan kita yang akan menilai apakah firman ini benar atau tidak benar. Jadi dia menyaksikan dan akhirnya menyangkal bahwa kitab suci itu adalah wahyu dari Tuhan. Manusia adalah tolak ukurnya. Kita punya rasio, kita punya akal budi. Kita inilah yang ngerti, kita yang menilai. Dan mereka mulai menyangkal. Masuk abad ke-19 ya. Abad ke-20 itu doktrin-doktrin utama dalam gereja itu semua sudah mereka tolak. Liberalisme. Makanya di permulaan abad ke-20, ya sekitar belasan tahun 1920 sampai 1930-an, itu ada satu konflik yang sangat besar di dalam kekristenan di Amerika. Ya dimulai di gereja-gereja Presbyterian, kemudian dia menular ke semua gereja-gereja Protestan. Satu pertarungan di dalam gereja, karena ada pihak yang menyangkal doktrin-doktrin utama dalam gereja. Mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Mereka tidak percaya. Mereka bilang dia itu di anak. Kita di mimbar tak bisa sebut kata itu. Mereka bilang Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Maria dari seorang serdadu Romawi gitu loh. Mereka tak percaya. Mereka menyangkal Alkitab itu wahyu Tuhan. Mereka menyangkal semua mujizat dan kitab suci. Mereka menyangkal Tuhan Yesus adalah Allah. Mereka menyangkal Tuhan Yesus bangkit kematian. Tapi mereka Kristen. Itulah liberalisme. Sampai hari ini itu ada itu. Liberalisme sampai sekarang masih ada. Jadi, apa kata orang-orang liberal ini tentang Tuhan Yesus? Apakah benar Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia ini? Nah, saya kutip dari seorang teolog mereka yang modern, namanya Paul Nichter. Terkenal ini, teolog besar, tapi teolog liberal. Dia bilang apa? Keselamatan Allah melalui Kristus tidak harus mengecualikan jalan keselamatan dan agama yang lain. Dia bilang kita di kekristenan bilang Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah jalan menuju surga. Oke, dia bilang ini bisa terima. Tapi ini tidak harus berarti bahwa di agama lain tidak ada jalan keselamatan. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tapi dia bilang, boleh kita akui Yesus adalah jalan keselamatan. Tapi jangan kita bilang di agama lain tak ada jalan keselamatan. Itulah liberalisme yang memilih berbeda pendapat dengan apa dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa dikatakan oleh kitab suci. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dari waktu ke waktu kita mungkin mendengar kenapa gereja kita menolak dan sangat peka sekali dengan liberalisme ini. Karena begini, kan mereka menyangkal dasar-dasar daripada agama Kristen. Mereka hanya mau jadi orang Kristen karena merasa di kekristenan itu punya etika yang baik. Mereka memandang Tuhan Yesus hanyalah seorang teladan, seorang nabi yang baik yang memberikan teladan dalam hal kasih, dalam hal mau berkorban bagi orang lain. Tapi mereka menolak dia itu sebagai
satu-satunya juru selamat dunia ini. Semua agama lain juga mempunyai keselamatan. Itu adalah liberalisme. Itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Masyarakat kita sekarang adalah masyarakat plural, masyarakat majemuk. Indonesia mengenal 6 agama resmi. Dan kalau kita mengatakan perbandingan semua agama-agama ini, mereka memang bertolak belakang. Kita tidak akan keluar dari gedung gereja, di tepi jalan, di YouTube, lalu pergi menyerang agama-agama mereka dan bilang mereka tidak ada keselamatan. Kita tak bisa lakukan hal seperti ini. Karena masyarakat kita majemuk. Itu hanya akan menimbulkan pertentangan. Tapi di dalam gereja kita tak boleh bilang bahwa semua agama itu menuju ke surga. Di kalangan kita sendiri, di dalam gereja, kita harus sebut persis apa yang dikatakan kitab suci. Liberalisme menyangkal Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kemudian kita lihat berikutnya bagaimana dengan gereja Katolik. Saya kutip itu dari situsnya orang Katolik. To be fair, supaya adil ya dengan mereka, ini bukan pandangan semua orang Katolik. Bukan juga pandangan semua pemimpin gereja Katolik. Karena website mereka sendiri yang mempermasalahkan isu ini. Paus mereka sekarang punya masalah. Paus Francis. Dia tak percaya Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Di kalangan mereka menjadi resah, gelisah. Kenapa pucuk pimpinan mereka punya pandangan yang begitu bertolak belakang. Tapi dia adalah pemimpin tertinggi. Dan ketika dia berbicara, dia akan mempengaruhi umat dia. Dan mempengaruhi pandangan manusia dunia ini tentang kekristenan. Jadi apa yang dia katakan, saya kutip ya. Ini dari satu pertemuan di tanggal 26 November 2014. Pope Francis says, dia bilang gini, "It's nice to think this." Dia bilang, enak berpikir seperti ini. Berpikir tentang surga. All of us will meet up there, everybody. It's beautiful, it gives strength to the soul. Di depan general audience, di depan jemaat yang besar, bagus juga kalau berbicara itu penuh itu lapangan itu. Dan dia bilang, baik berpikir demikian tentang surga, all of us will meet up there. Kita semua akan bertemu di sana, everybody. Jadi dia bilang, terlepas dari iman kamu itu apa, dari agama apa, itu tak jadi isu. Kita semua akan bertemu di sana, di surga. Itu dari mulut dia sendiri. Jadi satu organisasi sebesar Katolik, dan dia punya pucuk pimpinan berkata seperti ini. Jadi apa yang mau dia katakan kepada dunia ini tentang keselamatan? Kita semua akan ada di sana di surga. Tapi itu Katolik. Sekarang yang lebih penting adalah di kalangan Injili. Bagaimana pandang kalangan Injili? Saya ulas sedikit latar belakang mereka ini. Tadi sudah saya sebut tentang liberalisme dalam gereja. Tahun 20-an sampai 30-an konflik besar-besaran di gereja. Nah, dalam konflik tersebut
Satu pihak itu menyangkal doktrin-doktrin utama yang kita sebut fundamentals. Fundamental itu kan pondasi, yang dasar-dasar. Fundamentals ini mereka tolak gitu. Tapi satu sisi lagi adalah orang-orang Kristen. Semua orang Kristen memanggil dirinya Injili. Kalau kita tanya ke John Calvin, ke Luther, mereka juga bilang kami itu Injili. Karena Injil itu artinya sederhana. Orang yang percaya bahwa kita ini harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita ini harus lahir baru untuk diselamatkan. Yesus, berita baik dari Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkan. Semua orang percaya demikian disebut orang Injili. Nah, jadi setelah reformasi, semua orang itu disebut orang-orang Injili. Orang Metodis, orang Presbyterian, orang Anglikan, orang Episkopal, semua ada Injili gitu. Jadi Injili itu adalah sebuah generik, istilah generik yang melingkupi semua orang percaya bahwa Yesus itu ada juru selamat, bahwa kita lahir baru untuk ke surga. Nah, dari kelompok Injili yang besar itulah kemudian kan nanti kita bilang dia muncul liberalisme. Muncul orang liberal. Jadi kelompok besarnya dari Injili, muncul dari Injili ini orang liberal. Nah, tahun 20-an, 30-an itu konflik besar-besaran antara orang-orang Injili ini dengan orang-orang liberal. Jadi ditulislah satu set buku, judulnya adalah The Fundamentals, oleh dua orang pengusaha membiayai penerbitan buku itu di Amerika. The Fundamentals, untuk mempertahankan bahwa 5 doktrin utama itu benar-benar doktrin Alkitab yang tak bisa ditawar, yang tak bisa ditolak. 5 doktrin utama, tadi sudah saya sebut itu. Nah, jadi pertarungan itu begitu hebat ya, 15 tahun itu memecahkan seminari, memecahkan gereja, jadi dua pihak semua. Liberal menguasai seminari seperti Princeton, kalau Injilinya dirikan seminari yang baru, Westminster, itu dua seminari besar itu yang dimuncul, yang kembang di waktu itu. Pertarungan itu sengit sekali. Belasan tahun kemudian, sampailah kita di tahun 40-an. Generasi baru bangkit. Anak-anak dari kelompok Injili ini muncul. Dan mereka merasa tidak mau bertarung. Mereka merasa kita tidak mau seperti Injili yang sebelumnya, yang disebut orang-orang fundamentals, yang mau berpisah dengan orang liberal, yang mengutip ayat yang mengatakan kita tak bisa bekerja sama dengan orang liberal. Anak-anak ini, bukan anak lah, tapi generasi berikutnya kan, mereka angkatan berikutnya, maka merasa dia tak mau harus memisahkan diri. Kita harus menusuk, infiltrasi ke dalam lingkungan liberal. Kita harus masuk kembali ke kalangan liberal ini, supaya kita bisa berdialog dengan mereka, mendengarkan apa kata mereka. Nanti kita akan mempengaruhi mereka kembali ke jalan benar. Nah, ini angkatan baru. Pendirinya Harold Ockenga. Jadi dalam satu upacara wisuda di Fuller Seminary, dia bilang, kita adalah the new evangelical. Kita ini adalah Injili baru.
Kalau orang tua kami, mereka tuh orang Injili. Mereka fundamental. Kami the new evangelical. Terjemahkan di bahasa Indonesia, kami ini Injili baru. Injili baru, new evangelical ini berbeda dengan Injili yang lama, yang disebut sebagai fundamentalis. Kami ini tidak ada pemisahan. Kami akan masuk bekerjasama dengan orang liberal. Kami bisa terima berdialog dengan mereka. Kami mau seperti mereka, terhormat di dunia akademis. Kan mereka punya universitas, punya seminari besar-besar. Kami mau bisa berinteraksi dengan kalangan mereka yang tinggi-tinggi itu, yang terhormat ini. Jadi kami tak mau pisahkan diri. Kami mau berinteraksi. Kami mau peduli pada dunia kekinian. Masyarakat kita sekarang dalam kemiskinan, ketidakadilan, perang, isu-isu etika. Kami mau terlibat mengatasi semua masalah ini. Itulah New Evangelical. Dan tokoh paling besar di New Evangelical membuka Injil baru di depan kala itu siapa? Billy Graham. Billy Graham. Dia sudah meninggal. Usia 100 tahun. Billy Graham adalah seorang pengkhotbah yang sangat-sangat besar. Dia dididik di Bob Jones University, seorang fundamentalis. Khotbahnya sangat baik, bicara tentang lahir baru. Dia kalau khotbah, tempatnya lebih ramai daripada konsep sekarang. Kita sekarang merasa gereja kecil-kecil, yang besar-besar 1.000, 2.000, 3.000. Ketika dibandingkan dengan konsel, kita merasa yang datang kepada Tuhan itu lebih sedikit. Yang pergi konser itu begitu ramai. Tapi Billy Graham, kalau dia KKR ya, lebih ramai daripada konser. Kamu bisa ke internet dan lihat semua foto-foto itu. Tapi Billy Graham berubah. Dia hidup sampai 100 tahun itu. Dia mulai penginjilan itu 20-an tahun. Begitu panjang masa pelayanan dia. Tahun berganti tahun, teologi dia juga berubah. Kenapa? Ketika kamu ingin mengatakan KKR yang besar-besaran seperti itu, kamu membutuhkan sumber daya yang sangat besar sekali. Kamu harus mobilisasi jemaat, butuh dukungan dari segala pihak yang bisa kamu dapatkan. Jadi Katolik juga ikut, Karismatik juga ikut, semua ikut. Makanya KKR dia itu bisa begitu besar. Semua pihak ikut. Dan dia akan khotbah, lalu bertobat kembali ke masing-masing. Yang Katolik ke Katolik, yang Protestan kembali ke Protestan, yang Anglikan kembali ke Anglikan. Bagaimana mereka itu mau dididik dalam iman yang benar, kembali ke gereja rusak. Tapi dia tidak perhatikan lagi isu demikian, karena dia harus besar. Jadi doktrinnya berubah, jalan keselamatannya berubah. Jadi saya kutip dia lagi. Dalam satu interview di masa tuanya, Billy Graham ini, yang merupakan pabrik muka di tempat umum atau yang mewakili Injili baru, dia bilang begini, I used to play God. Dulunya saya bertindak seolah saya ini Tuhan, dia bilang. But I can't do that anymore. Tapi sekarang saya tak boleh lagi berbuat seperti itu. I used to believe
that pagans in far-off countries were lost and were going to hell. Dia bilang dulu ini saya percaya pagan itu adalah orang kafir, orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dia bilang dulu ini saya percaya mereka tidak percaya pada Tuhan ini di negeri-negeri yang jauh itu hilang dan akan pergi ke neraka. If they did not have the gospel of Jesus Christ, preach to them. Kalau Injil Tuhan Yesus tidak disampaikan kepada mereka. Jadi dia bilang dulu saya percaya kalau orang-orang di tempat-tempat yang jauh itu yang tidak mengenal Tuhan, kalau tak mendengarkan Injil, mereka akan hilang, akan binasa, akan ke neraka. Jadi I used to believe. Saya dulunya percaya. I no longer believe that. Saya tidak lagi percaya demikian. I believe there are other ways of recognizing the existence of God. Saya percaya ada cara lain untuk mengenali, untuk menyadari keberadaan Tuhan through nature. For instance, umpamanya lewat alam semesta ini. Jadi dia bilang mengenal Tuhan melalui Tuhan Yesus itu ada sebuah cara. Dia tak menyangkal itu cara yang benar, tapi dia ada cara lain juga benar melalui alam ini. Ketika orang menyaksikan langit, menyaksikan alam yang Tuhan ciptakan ini, maka di hati mereka itu ada muncul kesadaran bahwa ini pasti ada Tuhan yang menciptakan. Tapi itu dah oke. Walaupun tidak tahu siapa Tuhan Yesus, sudah benar itu. Itu sudah jalan ke surga juga. And plenty of other opportunities, therefore, of saying yes to God. Ada banyak kesempatan, ada banyak cara lain lagi untuk berkata yes kepada Tuhan. Itu Billy Graham. Ya, tokoh paling besar dari Injil baru. Jadi ketika di dunia kekristenan, di satu sisi ada kelompok liberal yang mengesankan diri kepada masyarakat umum, kepada orang Kristen bahwa mereka inilah orang-orang yang terdidik sekali, intelektual, orang-orang akademis, orang-orang yang berpikir, tapi menyangkal keselamatan dalam Tuhan Yesus, bahwa Yesus satu-satunya selamat, itu mempengaruhi kekristenan, mempengaruhi orang-orang Kristen. Jadi kalau orang-orang yang begitu pintar ini mengatakan Yesus bukan satu-satunya juru selamat, barangkali mereka benar. Kamu pergi keluar, tanya teman-teman kalian, Bapak Ibu yang Kristen, tanya mereka, apakah Yesus satu-satunya juru selamat? Mungkin kamu akan terkejut. Karena mereka dididik di gereja mereka. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Yesus ada juru selamat, benar. Tapi banyak lagi cara untuk diselamatkan. Ini adalah heresi. Sesat loh. Karena bertolak belakang dengan perkataan kitab suci. Di kalangan Injili. Nah, New Evangelical yang didirikan oleh Harold Ockenga di tahun 48 itu sekarang mereka tak mau sebut mereka New Evangelical. Soalnya Injili ada satu istilah yang sifatnya terhormat. Kalau kita bilang kita New Evangelical, itu menimbulkan tanda tanya. Jadi kali ini apa? Injili sudah benar. Kenapa kalian beda? New Evangelical. Apa ini New Evangelical? New-nya di mana? Itu menimbulkan pertanyaan. Jadi mereka drop istilah new ini sekarang. Jadi kamu tak akan lagi mendengarkan orang bilang aku ini New Evangelical, tak ada lagi. Tapi kebanyakan mereka tuh New Evangelical. Majalah kekristenan yang paling terkemuka di Indonesia ini, Christianity Today, itu New Evangelical.
Tapi mereka tak akan sebut New Evangelical. Kami ini Evangelical, kami ini Injili. Di semua orang sekarang menyebut kami ini Injili. Tapi Billy Graham yang menyebut diri Injili ini mengatakan ada jalan lain kesepatuhan selain Tuhan Yesus. Jadi coba bayangkan, orang-orang Injili itu, berapa banyak itu dalam hati mereka sesungguhnya tak percaya Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Dan itulah yang membuat kenapa YouTube hari ini punya isu. Pergilah kamu ke YouTube itu dan cari. Kenapa dia muncul isu ini? Karena Injili mengatakan ada jalan lain. Kita masih bersyukur dari begitu banyak video-video YouTube itu, masih memang lebih banyak pendeta yang mengatakan Yesus itu satu juru selamat. Mereka buat video untuk membantah. Tapi ada video yang menyangkal Yesus itu satu juru selamat itu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu kamu sudah melihat ya satu gambaran kekristenan seperti ini. Walaupun mereka ini tidak mewakili semuanya, tapi ini tokoh-tokoh besar. Dan mereka menyangkal Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi kita harus kembali ke Alkitab sekarang. Ya, bagi kita orang Kristen, apa kata Alkitab, itulah yang kita pegang. Organisasi besar bisa menyangkal, dialog besar bisa menyangkal, penginjil besar-besaran juga bisa menyangkal. Itu hak mereka. Tapi kita orang Kristen akan lihat ke dalam kitab suci. Apa kata kitab suci? Kitab suci itu yang kita pegang. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 3:36 dia bilang, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi orang-orang yang merasa mereka punya cara di luar Kristus ke surga, itu tak ada surga. Ya ada yang apa? Murka Allah tetap di atasnya. Dosa mereka sendiri harus mereka tanggung. Murka Allah itu adalah hukuman Allah atas dosa mereka. Karena mereka tak punya juru selamat. Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang datang ke surga, kalau tidak melalui aku. Yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus, yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tidak bisa datang kepada Bapa. Tadi sore saya mau bicara tentang URI ini, United Religions Initiative, yang bercita-cita, berambisi akan menjadi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan agama. Bishop Swing, Uskup Swing, Bishop itu uskup dari gereja episkopal di California. Ketika Wicca mengatakan ritual ibadah, dia ikut menyanyi sana. Kamu tahu apa dia Wicca? Pemuja sihir. Pemuja sihir. Pemuja setan. Karena United Religions Initiative mengakui bahwa dalam semua agama, dalam semua bentuk kepercayaan, dan semua aliran kebatinan, itu semua bawa kita kepada Tuhan. Wicca ada bagian daripada aliran kebatinan. Dan ketika mereka mengenal ritual, dia mau juga ada di situ, menyanyi bersama mereka. Pendiri United Religions Initiative yang berambisi mempersatukan semua agama dunia. Di semua dirangkul.
kekristenan, bishop, seorang uskup, posisi tinggi itu. Tapi hatinya telah berubah. Mereka menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa kata Rasul Petrus tentang hal ini? Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus bilang, tak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Apa kata Rasul Paulus? 1 Timotius pasal 2, 5 dan 6. Karena Allah itu Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang menghubungkan kita kepada Allah. Itu Esa, hanya ada satu, tunggal saja, bukan banyak cara, satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Dia bisa menghubungi kita kepada Allah? Karena Dia telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dia telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Darahnya, kematiannya itu menanggung hukuman kita. Makanya kita bisa dilepaskan daripada hukuman. Kita ditebus, dibayar dengan hidupnya Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesuslah yang membuat kita bisa selamat. Selain Tuhan Yesus, siapa lagi yang mati untuk kamu? Hanya Tuhan Yesus. Makanya Paulus bilang, Allah itu Esa, yang menjadi pengantara kita dengan Allah itu juga Esa, hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Tapi orang-orang Kristen tak mau mendengarkan perkataan ini. Tak mengatakan ada banyak cara yang lain. Pakai baju kebesaran seorang uskup, ya, pegang kekuasaan di dalam gereja, tapi menolak apa yang Tuhan katakan. Ini bukan seorang hamba, ini seorang upahan yang mencari upahnya tanpa memikirkan siapa Tuhannya. Bishop Swing, tak tua dia itu, hampir 80 tahun. Apa kata Rasul Yohanes? Bisa di Yohanes pasal 2, 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ini semua agama dengan baik-baik ini. Barang siapa menyangkal anak, barang siapa tidak percaya Yesus itu ada anak Allah, dia tidak memiliki bapa. Dia tidak mempunyai Allah. Ini istilah jelas dalam kitab suci. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi siapa yang mengenal Allah, itu berhubungan dengan dia kenal tidak, dia akui tidak, Yesus adalah anak Allah. Kalau dia tidak mengakui, dia tak punya Allah. Dia tidak mengenal bapa. Makanya kita tak bisa mengatakan, walaupun istilahnya ada sama Allah, bahwa Allah kita dan Allah dia itu sama. Tidak sama. Kan ayat ini. Bagaimana bisa sama? Kalau dikatakan yang tak mengenal anak tidak mengenal Bapa. Makanya kita Kristen ya Bapak Ibu, kamu harus baca Alkitab. Ya baca Alkitab kamu itu. Kita Kristen tak membaca Alkitab. Dan kita berpikir dengan rasa kita sendiri.
Wah, kita pikir semua sama. Gimana samanya? Alkitab bilang tidak sama, kita bilang sama. Siapa yang lebih besar? Kita atau Tuhan? Kita harus baca Alkitab, ya, dan ngerti Alkitab, supaya kita jalan di dalam kebenaran. Nah, jadi dari kitab suci ini tak bisa disangsikan bahwa Alkitab jelas-jelas mengajarkan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Semua manusia bisa diselamatkan kalau dia datang kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Juru Selamat yang telah mati untuk menebus dosa kita. Kalau kita tidak mau datang, kita tidak selamat, itu salah kita sendiri. Nah, sekarang gini. Jadi kita melihat kekristenan itu sedemikian murtad sekarang. Kita bersyukur ya masih ada juga yang tetap di dalam kebenaran. Di Indonesia juga kita punya isu demikian. Gereja liberal tuh banyak tuh. Gereja yang liberal tak pernah menyebut kata born again, atau banyak tuh. Yang tak pernah khotbahnya bicara tentang lahir baru itu banyak. Jadi gereja hanya bicara masalah etika, masalah politik, masalah ekonomi, masalah keadilan sosial. Dan khotbah itu tema mereka. Tema kekinian, ya. Tema masa kini, tema kehidupan masyarakat. Banyak seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita ini adalah bahagian dari sejumlah orang Kristen yang masih di dalam kebenaran, yang masih mau membaca kitab suci, dan masih mau ikut apa yang dikatakan kitab suci. Dia apa harus kita lakukan? Yang kita hadapi sekarang ini adalah pengaburan tentang jalan keselamatan. Dikaburkan gitu loh. Semuanya menjadi relatif, menjadi tidak begitu jelas. Sehingga orang Kristen sekarang begitu gampang ya berbicara bahwa kita semua sama-sama akan ke surga juga. Ya. Coba tanya Bapak Ibu hati kamu sendiri. Pengen agama lain ke surga tidak? Mungkin kamu bilang, jangan-jangan pergi juga di ke surga. Karena kamu udah termakan ya kepada pandangan seperti ini. Jadi kekristenan, pengaburan, dan keselamatan itu sudah berlangsung lama. Di kalangan para pemimpin murtad menyangkal iman. Jadi apa harus kita lakukan? Kita harus lebih giat lagi dalam memberitakan Injil. Karena kalau kita tidak memberitakan Injil, siapa yang mau memberitakan Injil? Kalau orang sudah berpandangan bahwa di agama-agama lain juga ada keselamatan, tak perlu lagi ada penginjilan. Itu benar. Itu benar. Ketika kita merasa dia dengan cara sendiri juga ke surga, untuk apa kita pimpin dia kepada Tuhan Yesus? Tidak ada perlu lagi. We all will be in heaven, kan kata Paus tuh. Tak perlu lagi penginjilan. Saya pergi ke surga dengan cara saya melalui Tuhan Yesus. Dia pergi dengan cara dia. Dan dia juga pergi dengan cara dia. Segala agama ke surga, segala aliran kebatinan ke surga. Tak ada orang akan melakukan penginjilan. Hanya orang-orang yang masih percaya pada kitab yang akan mengadakan penginjilan. Dan kita adalah bahagian dari kelompok orang-orang yang masih mau baca Alkitab. Maka kita harus pergi menginjil. Kalau tidak, dunia ini tak lagi mendengarkan kebenaran. Dunia ini mendengarkan bahwa semua jalan menuju ke Roma. Semua agama kita kepada surga. Tak ada orang akan menginjil. Itu yang mereka dengar. Anak-anak baru dilahirkan, dan itu yang mereka dengar dari orang tua mereka. Itu yang mereka dengar di sekolah. Kalau gereja yang masih percaya pada kitab suci tidak mau menginjil, dunia ini tak lagi bisa mendengarkan Injil.
Karena sudah sedemikian dikaburkan jalan keselamatan itu. Memberitakan Injil adalah ide besar. Ya. Dan kita harus mempunyai semangat memberitakan Injil. Kita harus belajar untuk memberikan waktu dan dana kita untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Tapi ada hal-hal yang bisa kita langsung lakukan. Setiap orang Kristen bisa lakukan. Karena kita semua telah mengenal Tuhan Yesus. Kita semua punya kesaksian. Dan kita semua bisa bicarakan kepada teman kita, kepada keluarga kita, perkenalan kita tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita alami di dalam Tuhan Yesus, kita bisa ceritakan. Itu kita sebut sebagai PI, pengabaran Injil pribadi. Ya, seseorang kita kenal baik, ada kesempatan kita bicara padanya tentang Tuhan Yesus. Dan itu harus kita mulai dalam keluarga kita. Jadi tahun ini kita punya program di gereja, PI Keluarga. Ya, setiap minggu pertama kita dari badan pekerja ingin ke rumah kamu, ditemani kamu tentu, untuk beritakan Injil ini kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada siapapun di rumah kamu. Tapi kamu harus hadir, karena kita kan tidak kenal keluarga kamu. Kamu harus hadir dan kita bicara pada mereka. Kita yang bicara, kamu di situ berdoa saja. Ya, supaya anggota keluarga kita bisa mendengarkan Injil, supaya mereka bisa bertobat. PGTK tahun ini Tuhan berikan kita banyak murid, paling banyak 32 orang kali ini. Nah, saya lihat kan ada orang tua tuh yang datang pagi-pagi bawa anaknya, dan mereka tunggu anaknya duduk-duduk di lantai bawah di sofa. Dan saya minta Sarvina, kepala sekolahnya, buat satu daftar, buat sebuah jadwal. Semua nama orang tua yang duduk di situ itu dijadwalkan untuk diinjili. Karena mereka telah datang ke gereja kita, duduk di sofa gereja kita. Kita tak boleh biarkan mereka hanya membuang waktu main handphone di situ. Kita buat jadwalnya. Ada 10 atau 12 orang tua. Buat jadwalnya, tetapkan siapa hamba Tuhannya, kapan waktunya untuk bicara satu demi satu dengan orang tua itu. Ya, pelan-pelan. Setiap bulan bicara, setiap bulan bicara, setiap bulan bicara. Dengan harapan apa? Supaya mereka yang telah melangkah masuk ke dalam gereja itu bisa diselamatkan. Dan kita ingin sekali, bukankah kita semua juga ingin sekali seluruh anggota kita, anggota keluarga kita itu bisa bertobat, diselamatkan. Kita boleh rindu, tapi harus kerja. Kita boleh mengingat sesuatu, tapi harus kerja. Jangan hanya Tuhan, aku berdoa supaya semuanya diselamatkan dalam rumah tangga saya. Berdoa saja, tapi tanpa bekerja. Tuhan kan mau kita berdoa dan bekerja. Kita mulai dengan berdoa dan kita teruskan dengan bekerja. Jadi Bapak Ibu, ajaklah kami pergi ke rumah dan beritakan Injil. Minggu depan ya, minggu depan atau minggu pertama lagi. Tadi malam saya tanya Lauser Mega, ada siapa saja yang mau diinjili? Dia akan buka satu daftar, ada sekitar 5-6 orang. Tapi saya rasa kita bisa tambah daftar itu lagi. Karena hamba Tuhan kita kan banyak nih di gereja.
6 orang kan? Ya. Jadi siapa lagi yang kita ingin injili? Kamu kasih tahu. Hamba Tuhan manapun boleh kamu kasih tahu. Nah, kita daftarkan. Dan minggu depan kita atur, ya, kita ke rumah. Kita ketemu orang di rumah sana, ya, kita ngobrol. Ya, kalau kita melihat, ya, pembicaraan kita bisa diarahkan kepada hal Tuhan, kita kan ceritakan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kita bukan ke sana duduk dan kita akan bilang, oke, sekarang 5 poin mau saya kasih tahu kamu ya tentang Tuhan Yesus. Mungkin orang tak suka. Kita coba yang wajar itu, yang alamiah, bercakap-cakap. Nah, kalau dari percakapan itu kita menemukan celah untuk masuk tentang Injil, kita akan bicarakan tentang Yesus. Kalau tidak apa, kalau tidak pun tidak apa. Setidaknya kita kenalan. Ya, kita sudah kenal. Lain kali kita bisa datang lagi. Bicarakan Tuhan Yesus. PI, keluarga, kita semua bisa kerjakan. Kita mulai dari situ. Bulan depan, akhir bulan depan, Agustus, Sabtu yang terakhir, kita akan adakan malam penginjilan lagi. Itu juga ada satu hal yang bisa kita kerjakan. Itulah waktunya, kita harus pergi bawa orang baru datang ke gereja. Ya, mulai sekarang 1 bulan kita doakan, ya, kita bicara sama teman, kita ajak-ajak. Nanti waktu KKL atau malam penginjilan, kita butuh bawa 1 orang lah. Ya, 1 orang bawa 1 orang baru datang, supaya mereka mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Jangan biarkan mereka itu di luar sana mendengar orang berkata semua jalan menuju ke surga. Lalu tertanam dalam hati pikiran mereka semua jalan menuju ke surga. Kristen hanya sebuah jalan. Saya tidak perlu ikut Kristen, tidak apa. Karena jalan saya pun bisa ke surga. Susah kita mengubah cara berpikir demikian. Jadi kita cepat, ya, cepat mulai di anak kita didik dengan benar. Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Dan Bapak Ibu, inilah yang mau saya bicarakan di pagi hari ini. Kita itu bukan dalam kondisi netral. Kita itu dalam kondisi mendesak kena kemurtatan, murtad dalam gereja. Maka kita harus lebih kencang lagi bekerja memberitakan Injil. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena anugerah Tuhan. Maka kami dari awal ketika kami mengenal Tuhan Yesus, kami mendengarkan Injil-Mu dengan benar. Dan kami belajar kitab suci dan berpegang pada kebenaran-Mu. Jauhkanlah kami Bapa dari segala kesesatan dan peliharakanlah juga gereja-Mu ini untuk tetap di dalam kebenaran dan giat di dalam memberitakan Injil-Mu. Bantulah kami Bapa untuk memperhatikan seisi keluarga kami. Kami bisa menuntun mereka datang menemukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa kelemahan kami. Dan kami Tuhan yang tidak bekerja, ampunilah semua kesalahan kami ini. Ubahkan kami Tuhan mulai saat ini untuk bertekun memberitakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.